Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 72 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 14 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 72 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 71 sebelumnya, kita diperlihatkan tim pemburu iblis Hao Chen sampai kembali di kota suci saat mereka segera disambut pengawal yang menyuruh mereka untuk beristirahat di sebuah villa yang sudah disediakan, sementara Hao Chen diperintahkan untuk menemui ketua aliansi. Ya, setelah sampai di TKP ketua aliansi, Aba Yang Haohan pun memuji penampilan Hao Chen dalam keberhasilan misinya di benteng pemburu iblis. Tetapi di sini, Hao Chen menunjukkan kerendahan hatinya dengan merasa semua hal itu tak lain berkat adanya bantuan dari kekuatan tahta segel ilahi Aba Yang Haohan. Yang hal ini pun lantas membuat Aba Yang Haohan menanyakan pendapat Hao Chen dalam mengendalikan tahta segel ilahinya. Saat Hao Chen bilang bahwa ia merasakan aliran kebenaran dan harapan yang tak ada habisnya, tetapi ia juga merasa prihatin. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan kerugian besar bagi Aba Yang Haohan. Namun Aba Yang Haohan tidak terlalu memperdulikan hal itu, sebab ia merasa hal ini sudah menjadi tanggung jawab seorang pemilik tahta segel ilahi yang kelak kemungkinan akan juga dirasakan Hao Chen ketika ia memiliki kualifikasi untuk menantang tahta segel ilahi. Menyebabkan Hao Chen pun menanyakan tentang salah satu tahta segel ilahi dari ke-6 tahta segel ilahi yang pernah didengarnya, belum pernah sekalipun bisa dikendalikan seseorang. Saat Aba Yang Haohan pun mengatakan bahwa segel ilahi itu merupakan tahta segel ilahi keabadian dan penciptaan dengan memiliki keunikan tidak pernah menanggapi pun seorang penantang. Dan dari sini Hao Chen pun menceritakan mengenai mimpinya memasuki sebuah danau hijau sewaktu mengendalikan tahta segel ilahi Aba Yang Haohan dengan menemukan sebuah tahta bercahaya di depannya. Saat ia merasa tahta itulah pada akhirnya sekarang menjadi tujuan hidupnya. Dan setelah kepergian Hao Chen, Aba Yang Haohan pun memuji pemuda itu yang mendapatkan panggilan tahta. Tetapi tanpa diduga, Long Xingyu tiba-tiba nongol di sampingnya, menyebabkan Aba Yang Haohan pun menyarankan Bang Tohib itu untuk menemui Hao Chen. Tetapi di sini, Long Xingyu merasa hal itu tidaklah penting, sebab yang dipikirkannya saat ini hanyalah pertarungannya melawan pilar dewa iblis Anan Amon. Sebelum pada akhirnya, ia yang merasakan firasat dirinya akan mokat dalam pertarungan ini pun menitipkan sebuah benda kepada Aba Yang Haohan untuk diserahkan kepada Hao Chen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Long Xingyu menitipkan sebuah benda kepada Aba Yang Haohan untuk diserahkannya kepada Hao Chen, mengingat dirinya yang akan melakukan pertarungan hidup dan mati melawan pilar dewa iblis Anan Amon. Kini kita akan beralih ke TKP Hao Chen berada, yang mana setelah beristirahat dan merebahkan tubuhnya di sebuah villa yang sudah disediakan selama 3 hari, Hao Chen pun mengajak kelompoknya untuk OTW pergi menuju menara misi tim pemburu iblis guna memilih sebuah misi untuk tim pemburu iblisnya. Dan setelah sampai di menara misi tim pemburu iblis, mengandalkan token yang mereka miliki, Hao Chen dan kelompoknya pun bergegas menuju ke lantai 2 menara iblis. Saat setelah sampai di sana, Hao Chen pun segera membagi kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk mencari misi yang cocok di tempat ini dengan tipe misi yang memiliki tingkatan yang sedikit lebih tinggi. Serta setelah memerintah kasih masihan DKK, Hao Chen pun segera membubarkan mereka saat masing-masing dari mereka segera menuju ke counter misi yang berbeda-beda dengan melihat misi yang diinfokan di counter itu secara hati-hati. Dan di belakang setiap counter misi yang mereka datangi saat ini, ada papan kristal ajaib besar dengan daftar misi yang terpampang. Saat di dalam daftar misi itu, terdapat nama-nama misi yang harus dijalankan setiap tim pemburu iblis beserta hadiah yang akan didapatkan atas pencapaian misi itu. Tetapi untuk satu buah misi yang harus dijalankan, setiap tim pemburu iblis diharuskan membayarnya dengan beberapa poin kontribusi. Saat untuk pasukan pemburu iblis di kelas prajurit, dikenakan bayaran 1 poin kontribusi. Tetapi pada tingkat tim pemburu iblis umum seperti tim Hao Chen,
mereka harus dikenakan bayaran 10 poin kontribusi untuk memeriksa detail dari satu misi tunggal. Dan setelah mengamati daftar misi di papan kristal ajaib ini, Hao Chen pun menarik tangan Chai untuk menuju ke counter misi lain di depan mereka dengan tujuan memeriksa misi yang sesuai untuk mereka di papan kristal ajaib. Namun berusaha saja Hao Chen mengamati papan kristal ajaib di counter yang mereka datangi ini, Hao Chen pun spontan tiba-tiba terkejut. Ini dikarenakan ia dapat melihat di antara banyak misi yang tersaji di papan kristal ajaib, ia melihat sebuah misi dengan nama menjelajahi gua raungan dengan tingkatan bayang tidak diketahui, dihadiahi 20.000 poin kontribusi yang terbilang cukup banyak daripada berbagai misi yang disajikan di papan kristal ajaib. Menyebabkan Hao Chen pun spontan merasa hadiah ini sangat luar binasa, sampai-sampai ia merasakan jantungnya berdetak kencang tak karuan. Yang hal ini pun lantas membuatnya dengan tergesa-gesa segera memanggil rekan timnya untuk bergabung dengannya, sembari mengarahkan misi ini agar mereka dapat melihatnya. Sontak saja melihat detail misi ini, si Masian pun tanpa ragu menyatakan keinginannya dalam mengambil misi ini, menyebabkannya pun segera menyuruh Hao Chen untuk memeriksa lokasi misi itu. Tetapi dikarenakan imbalan poin kontribusi dalam misi ini terbilang sangat tinggi dengan tingkatan bahaya yang tidak diketahui, si Masian pun merasa tempat dalam misi itu kemungkinan dapat dipastikan terletak di kedalaman wilayah ras iblis. Yang kali ini pun lantas menyebabkan Hao Chen DKK yang mendengar kata yang diucapkan pria berkepala pelontos ini pun spontan menunjukkan keheranan di wajahnya saat mereka pada akhirnya tahu sebab hadiah dalam misi itu terbilang sangat tinggi dikarenakan mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah ras iblis. Namun di sini, Hao Chen yang mengetahui misi ini terbilang sangat berbahaya pun tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun di wajahnya. Malah sebaliknya ia tampak menunjukkan rasa penasarannya mengenai misi ini saat pada akhirnya ia menyetujui saran dari si Masian untuk memeriksa detail dalam misi itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyetujui saran ini, Hao Chen pun bergegas membawa kelompoknya ke depan counter misi menjelajahi gua raungan. Saat sesampainya di depan counter misi itu, sang putra cahaya itu pun menyerahkan biaya untuk memeriksa misi itu berupa 10 poin kontribusi. Dan setelah menyerahkan poin kontribusi itu, informasi lengkap mengenai misi ini pun pada akhirnya dengan cepat terungkap di hadapan Hao Chen DKK, yang mana di dalam misi itu terdapat sebuah info mengenai gua raungan yang terletak di pusat wilayah iblis. Dengan penjelajahannya untuk OTW menuju ke arah sana diperlukan jarak total 1000 km yang harus dilalui tim pemburu iblis Hao Chen dengan juga melewati 4 provinsi iblis. Menurut informasi yang beredar, suara mendesis kadang-kadang juga akan terdengar dari gua raungan ini. Tetapi menurut laporan terbaru, perubahan geologis yang tiba-tiba terjadi di sana beberapa bulan yang lalu tanpa diduga mengungkapkan beberapa permata langka. Yang hal inilah membuat kelompok Hao Chen diharuskan mengambil beberapa permata langka itu jika mereka ingin mendapatkan hadiah ekstra. Poin kontribusi dalam menjalankan misi itu tergantung pada nilai permata yang akan mereka bawa kembali. Namun meskipun demikian, berdasarkan misi itu, gua raungan ini masih ditetapkan sebagai tempat berbahaya yang tidak diketahui mengenai apa isi di dalamnya. Maka dari itu, misi ini pun harus dilakukan oleh tim yang memiliki keberanian serta kekuatan yang terbilang cukup tinggi, mengingat kemungkinan besar mereka akan menghadapi banyak iblis pengintai di jalan jika mereka menjelajahi lebih dalam wilayah iblis itu. Setelah membaca informasi mengenai misi gua raungan ini, lokasi asli gua raungan pun segera direkam ke dalam sebuah peta yang menyebabkan tim Hao Chen yang melihatnya pun spontan terdiam sejenak. Namun tidak lama, Hao Chen yang merasa misi ini dipastikan tidak mudah untuk dilalui sebab mereka diharuskan menempuh perjalanan cukup jauh untuk OTW ke wilayah sana, menanyakan kepada si Masian DKK mengenai pendapat mereka tentang misi ini. Saat Yuan mulai berkomentar mengenai misi ini yang menurutnya terbilang sangat sulit, tetapi ia juga merasa yakin bahwa timnya akan berhasil menyelesaikan misi itu mengingat keterampilan luar binasa yang masing-masing mereka miliki. Tetapi daripada terus membahas misi ini, Yuan pun menyarankan Hao Chen untuk melihat misi lain, yaitu misi yang bernama pemusnahan yang ditemukannya sebelumnya. Saat misi itu memiliki kesamaan hadiah 20.000 poin kontribusi seperti misi di gua raungan ini, dengan mencoba untuk membandingkan kedua misi itu. Tetapi di sini, Hao Chen sebenarnya tidak memiliki niatan untuk memperhatikan misi yang disarankan Yuan, tetapi dikarenakan timnya terlalu maruk dalam mencari misi yang berhadiahkan berjibun poin kontribusi. Dengan cepat, 10 poin kontribusi mereka yang tersisa pun digunakan untuk memeriksa misi yang disebutkan Yuan. Namun secara asyik, ketika mereka melihat misi itu yang ternyata secara membagongkan memiliki tujuan untuk memokatkan 10 iblis tingkat 7, tanpa perlu melihat misi itu secara rinci,
mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya dikarenakan mereka masih mengalami trauma berat dalam melawan iblis tingkat 7, mengingat waktu itu mereka hampir saja mokat ketika melawannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyarankan misi yang disarankan Yuan, pada titik ini, kelompok Hao Chen pun mulai mengalami kegundahan dengan memikirkan dua pilihan berat ini, antara mengambil misi gua raungan sebelumnya ataukah memeriksa misi lain. Sehingga hal inilah menyebabkan kepanikan perlahan muncul di wajah mereka. Tetapi dikarenakan mereka tidak memiliki lagi poin kontribusi yang tersisa untuk memeriksa berbagai misi lainnya, mereka pun pada akhirnya dengan tegas membuat keputusan untuk mengambil misi menjelajahi gua raungan. Sebab mereka merasa misi itulah adalah yang sangat cocok untuk saat ini mereka jalani. Dan setelah Hao Chen dan tim pemburu iblisnya deal dengan misi menjelajahi gua raungan, Hao Chen pun pada akhirnya kembali lagi ke depan counter yang menampilkan misi menjelajahi gua raungan. Diikuti juga dengan si Masian DKK yang mengawal di belakangnya saat dia segera menjulurkan tangannya ke bola cahaya yang ada di depan counter itu. Dengan pada saat yang sama, sebuah peta yang ternyata berisi rute menuju gua raungan pun segera muncul di tangannya. Dan setelah mendapatkan peta ini, Hao Chen pun tanpa basa-basi mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi menjalankan misi ini. Dengan pada akhirnya, mereka pun segera OTW pergi menuju gua raungan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 72 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.